tujuan yang jelas, yang terukur, ada parameternya. Jadi memang sebuah pertanian itu harus terukur. Kalau tidak terukur, kita akan selalu sulit untuk bangun. Jadi artinya kalau kita sudah bicara untuk BPT Pupani, kita mau memuliakan tanah, yang pertama adalah media tanah. Harus kita muliakan dulu. Nah, pemuliaan ini kita mulai dari manajemen kandang. Manajemen kandang tadi Mas Aan sudah bilang bisa lewat casing, bisa lewat kasgot, bisa ayam petelur dan sebagainya. Pokoknya dominansial. Tapi semua harus dalam keadaan semua terukur. Sebelum difermentasi atau sebelum difermentasi dan sesudah difermentasi harus ada parameternya. Jadi manajemen kandang kita punya tujuan. Jadi nanti sebelum difermentasi itu minimal pupuk kandang ini atau Peses ya, Peses ini minimal harus di angka 2000 mikrosimen. 2000 mikrosimen. Nanti setelah kita fermentasi 1 hari 1 malam, minimal harus 4000. Mohon maaf Pak, untuk mengetahui 2000 sampai 4000 itu pakai alatnya apa? Pakai TDS meter. TDS meter. Oh. Senjata pamungkasnya. Ya ini hanya ini ya. Ini di pasaran banyak. Berarti yang buat hidroponik juga itu? Apa beda lagi? Pakai ppm. Dia pakai yang mikrosimen GS per sentimeter. Oh gitu, beda ya. Jadi kenapa kami kalau di ppm itu biasanya ini untuk mengukur logam berat dan sebagainya. Tapi kalau untuk pupuk kita bicaranya adalah atom ya, dia gas, sudah berbentuk gas. Dia pakai mikrosimen, satuan yang lebih kecil, paling kecil. Jadi kenapa saya pakai mikrosimen itu salah satu alat yang membantu saya untuk mengetahui bagaimana kita menyiapkan Peses menjadi vokasi ini benar-benar terukur. Nah, untuk mentreatment tanah, jadi baik tanah apapun mau tambang apapun itu memang salah satu yang bisa mendegradasi tanah itu sendiri hanya pupuk kandang yang ada mikroba. Mikrobanya inilah yang menentukan. Mikroba jelas harus ada bakterinya silolotik, bradolotik, lignolitik, amilum dan sebagainya. Bahkan nanti kalau dari guano SP1 sampai SP28, kalau dari sapi itu SP1 sampai SP4. Nah itu kita kolaborasi di situ, tapi ya memang harus di lab ya. Itu kita kembangkan menjadi F1-nya dari F0 menjadi F1. Baru kita bisa kembangkan ke dekomposer. Setelah kita mendapatkan dari kotoran kandang tadi, kita masukkan dekomposer tadi. Fungsinya itu untuk mengurai dari makromolekuler menjadi mikromolekuler. Karena memang mata akar, mata usus, mulut daun itu besarannya nano. Nano itu kan 1 mili dibagi 1 juta. Artinya nggak kelihatan. Artinya apa? Pupuk itu berarti kan sudah berbentuk dalam bentuk gas atau air, katakanlah gitu. Nah itu yang sangat mudah diserap. Kalau hanya pupuk kandang kita kasihkan, itu bukan pupuk, itu material organik. Masih bahan ya Pak? Ya bahan. Jadi jangan dibilang kalau pupuk kandang itu sudah pupuk, bukan pupuk, material organik karena masih dalam bentuk makromolekuler. Masih dalam proses kita ya. lab 1 juta kali dia di atom-atom berantai, dia diikat oleh lengan-lengan atom. Dia harus dilepas oleh mikroba. Dengan cara dekomposer tadi. Dia mengurai. Jadi mengurai. Nah, mikroba ini akan bekerja selama 24 jam terus-menerus. Mikroba ini tidak bisa mati, hanya bisa istilahnya dorman. Nah, kalau ini nanti ketemu ya namanya glukosa atau karbohidrat, dia hidup kembali terkecuali kalau tanah itu memang sengaja dibikin asam. Contohnya kita pakai pupuk sintetis gitu. Makanya tanah yang asam, tanaman tertentu asamnya dikurangi, ya tujuannya jadi untuk mikroba juga agar dia hidup ya. Jadi nanti kalau ini pengambilan mulut akar ini dengan dibantu karena mikroba itu punya 2 fungsi. Dia membuka mulut akar, juga membuka katup stomata.
Jadi Untuk stomatodon itu fotosintesis, ya kalau lewat cair kan dibuka oleh mikroba ini baru bisa diserap. Makanya kenapa pemupukan itu harus pagi. Untuk Oh. itu ya. Pupus. Pemupukan itu harus pagi. Kalau Lebih bagusnya pagi. Iya. kalau penanggulangan hama harus sore. Mas. Oh gitu. Tapi misalnya kita sempatnya bisanya sore atau malam, pemupukan gimana Pak? Apakah mempengaruhi? Pemupukan itu paling bagus memang pagi. Heeh. Siang atau malam itu boleh saja, tapi yang namanya sudah memakai mikroba, dia harus tertancap kedalaman paling tidak ditutup tanah biasa itu 2 cm. Oh, ketimbun Jadi ya. nanti nitrogennya itu sudah terurai ke udara. Oh, tidak menguap ya Pak. Jadi Heeh. kalau sampean pakai pupuk kimia Mas ya, Hmm. kimia kamu taburkan itu percuma, dibuang. Karena nitrogennya terlepas dari polutan polimer ini, dia mengudara. Harus langsung disiram. Harus masukkan ke tanah, baru boleh dilembabin. Tapi yang paling bagus dilembabin dulu, baru masukkan ke dalam tanah ditutup tanah. 2 cm saja cukup. Jadi itu efektif. Kalau kita taburkan di atas, percuma kalian buang buaya banyak. Kalau habis taburkan disiram gimana? Ya, boleh saja, tapi harus ditutup tanah. Saat dia N-nya lepas dari polimer ini, dia bisa terserap oleh akar. Kalau enggak, dia terlepas ke udara. Makanya kenapa kimia di ada polutannya namanya amonia kan? Ya. Yang amonia ini kalau kita sekarang contohnya yang baru ya. Cuman ini jangan saya tidak menjas kimia jelek ya. Heeh. Itu sekarang tanah di daerah saya itu mulai rusak karena polutan polimernya ini terlalu kuat, terlepas NP dan K-nya ini menjadi cablas tanahnya, Jadi keras ya Pak. jadi keras. Ya mungkin itu pentingnya pengolahan lahan Dan secara makanya nanti kalau secara sudah ketemu teratur ya. manajemen kandang, Heeh. Terus menerus. Iya. manajemen kandang udah dapat material yang 2000 mikrosimen, tapi biasanya kalau dengan manajemen kandang itu sudah melebihi 4000. Nah, Oh, gitu. untuk memperbaiki manajemen kandang yang saat ini berlangsung ya, Ya. pada umumnya kan orang keluarga besar kami itu peternak ayam, Ayam. ayam Ya. petelur. Ya. Jadi keluarga besar kami itu saat ini punya sekitar populasi sekitar 3 jutaan. Ya. Jadi kalau manajemen ayam telur Pak, itu kan dia selalu dipanggang gitu. Ya. Di bawahnya itu harus dicor. Ya, Dicor, nanti berikan sekam sedikit saja. oh dikasih skam. Sekam sedikit. Oke. Habis itu Skam biasa ya? sekam biasa. Oke. Habis itu kasih mikroba dulu. Karena semua Mikrobanya dalam bentuk trichoderma. semprot bukan. Mikroba itu yang bisa mengurai lignin tadi. Itu kan kotoran kandang itu terbungkus oleh lignin. Makanya bakteri itu umpama Oh, sampean beli E4 yang ada bakteri lignolipidnya. Kuncinya di situ. oh pakai PNK. Ya. Tapi nanti kalau kami sudah menciptakan sendiri. Oke. Jadi saat kotoran jatuh langsung menjadi pupuk, tidak berbau. Karena semua penyakit ayam itu datangnya dari amonia itu sendiri. Bener. Kalau kotorannya bau, Ayam pasti bermasalah, ada crack, ada macam-macam lah. yang Berarti pencernaannya nggak normal ibaratnya ya. bener. Jadi nanti kandang itu tidak akan dihinggati lalat, karena kandang itu tidak akan berbau. Itu satu keuntungannya, kedua tidak ada lalat, ketiga keluar dari satu sudah menjadi pupuk super bokasi aktif, bukan bokasi aja, Tidak perlu bokasi aktif. difermentasi lagi ya. Sudah nggak usah, karena sudah Saya dikasih pakai ya, mikroba. harus Nah, kita sudah pakai pakai. komposer tadi ya. Jadi itu langsung dikarungin, dimasukkan ke dalam sarung, tumbuk di pergudangan, tutup terpa aja. Ini sis Bali. Bener. Keluarga besar saya itu kasih gitu wis tak borongnya. Tinggal siapin isolatnya berarti ya Pak. Gak apa-apa Pak, nanti kalau ini nanti proyek kami berjalan ini nggak lama kan Pak. Bayangkan 400 hektar itu kita harus menyiapkan pupuk. Ya, otomatis yang saya cari pupuk, kenapa saya pakai pupuk ayam petelur? Dia tidak terlalu terkontaminasi dengan kimianya yang luar biasa. Kalau ayam potong itu kan terkontaminasi. Iya, betul. Yang sangat luar biasa Heeh. fumigasinya. Makanya fumigasi di kandang itu sebaiknya diawali dari kotorannya dulu. Kenapa? Dengan bakteri. Mengurangi itu ya. Ya. Jadi semua penyakit ayam itu datangnya ya dari kotorannya itu.
Karena itu sudah saya terapkan di Tasik sama di Cianjur. Di sana kan yang petelur semua juga. Saya ngajarin bagaimana menyiapkan kandang, pemilihan kandang. Jadi memang harus tahu bagaimana memilih bakteri yang bisa mengurai. Kan ada 11 macam tepung-tepungan di dunia ini. Lah sampean bisa membeli yang namanya MA11 itu karena sudah 11 tepung-tepungan terurai. Itu ada. Tapi MA11 itu bisa dibeli lewat Bank Indonesia atau langsung ke produsennya sini ada. Itu dokter yang mengajari saya. Di marketplace udah ada. Di marketplace nggak ada. Oh, nggak ada. Bisa ditemukan di Bank Indonesia atau langsung. Oh gitu. Karena dia menjaga. Sponsorinya Bank Indonesia. Iya, karena dia menjaga dulu di Batam. Di supermarket besar kok ada. Ternyata dipasukan gitu. Diaplikasikan tidak bagus. Kami kan kena komplain. Akhirnya langsung Bank Indonesia sama yang produsennya menjaga kualitas. Jadi setelah nanti kita sudah mendapatkan pupuk, manajemen sudah benar, manajemen kandang bawahnya harus cor. Kotorannya tidak boleh kena air hujan, tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Pakai UV boleh, karena inframerahnya sudah terpecah. Dia harus biar cepat kering pakai UV atau pakai seng atau pakai ini. Itu langsung kalau sudah dikasih mikroba nggak usah fermentasi, masukkan saja pada siap. Nah, kenapa termasuk casing saja, casing kasbon. Nah, di dalam casing itu ada bakteri SP1 sampai SP4. Nah, itulah sudah dalam cacing itu sudah bisa mengurai kayak sistem fermentasi. Makanya sangat bagus. Maksudnya SP1 itu apa, Pak? Itu nama bakteri. Oh, bukan super fosfat itu ternyata. SP berapa? Lactobacillus, SP1, SP4. Jadi itu kenapa casing kasbon itu sangat luar biasa. Setelah kita mendapatkan pupuk, siaplah kita untuk media adalah tanah, treatment tanah. Treatment tanah itu ada, kalau saya menerapkan 3 kali. Dalam Tanah yang belum pernah kena treatment dengan mikroba itu minimal harus 3 kali. 3 kali pengolahan. Itu waktunya cukup 9 hari. Jadi tanah itu biasanya sudah teraliri air yang mengandung kimia dan sebagainya. Kita masukkan dulu mikroba. Tapi sebelum masuk mikroba, untuk mengatasi global warming global change, kita pakai zeolit atau dolomit. Sulit perpaduan ya? Ya kapur mati. Iya, kapur mati. Ya. Nah itu ditaburkan dulu, 1 hektar itu cukup 1 ton. Taburkan dulu, jeda 3 hari. Kapur dolomit atau zeolit itu. Setelah itu kita baca kedalaman 40 topsoilnya, kita baca, masukkan mikroba yang pertama. Maksudnya mikroba yang pertama itu berperang dulu melawan zat kimia dulu. Ngomong KCl dia dipecah menjadi K dan Cl. Artinya ramah lingkungan. Iya, Nah, pemasukan pertama ini biasanya mikroba banyak yang gugur. Karena sifatnya kan masih asam. iya. Nah, kita jeda lagi 3 hari, kita baca kedalaman 20. Masukkan mikroba lagi. Ini istilahnya kalau di ketentaraan kavalerinya masuk, membersihkan semua. Kita jeda 3 hari, langsung kita boleh masukkan bukasi. Bukasi masukkan. Kalau di sawah kan jadi baru tutup mikroba yang ketiga itu membuat benteng pertahanan. Karena nanti kimia akan masuk airnya. Kimia masuk dipecah lagi. Makanya tadi ada parameternya 2000 tadi. Per gram tanah 100 juta mikroba, haranya sudah homogen di angka 2000. Sudah itu siap baru boleh. Itulah yang namanya treatment tanah. Jadi treatment tanah itu menjadi kunci sebuah pertanian apapun. Itu berarti pengolahan lahan cukup 3 kali. 9 hari waktunya paling enggak. 9 sampai 15 hari karena nanti masih kalau di sawah itu direndam dulu 7 hari. Ke belakangnya udah nggak perlu diolah lagi, Pak? Nggak usah. Nggak usah? Nggak usah. Jadi setelah kita treatment 1, jeda 3 hari, 2-3 hari, treatment 3 hari, udah 9 hari loh. Kita rendam 7 hari, 15-16 hari. Baru boleh benih masuk kalau di sawah.
Kalau kita di anggur, biasanya kita membuat membuat media tanam. Setelah ini 1, 2, 3 kita siram air kelembapan 40 sampai 60 maksimal. Itu selama 5 hari. Baru benih boleh ditanam. Media tanamnya tetap sama. Sama. Sekam bakar. Media kalau di anggur itu kalau di pegunungan nggak usah pakai pasir. Tapi kalau yang tanah licat, tanah yang itu ya itu harus pakai pasir. Kenapa harus pakai pasir? Itu karena tanah pasir tidak punya sifat lekat, ya. Dia akan pecah terus, mau bertahun-tahun. Gembur ya Pak? Gembur. Gembur. Nah, mata akar yang tidak kelihatan mata ini kan berbentuk kayak anak panah kalau kita perbesar. Nah ini kalau dia tanah licat, dia akan luka, mengeluarkan lendir. Inilah ditangkap yang namanya fusarium dan begitu. itu. Nah, Seandainya kita ganti pakai sekam bakar gimana Pak? Pasir itu? jadi gini, boleh sekam bakar, boleh sekam mentah. Cuman ingat, tanaman anggur adalah tanaman perdu, jenisnya perdu. Merambat ya? Ya, dia harus ada pasir. Di mineral pasirnya inilah dia yang digunakan untuk itu. Karena memang aslinya tumbuh kan tanaman perdu. Jadi kenapa saya selalu menekankan yang nggak tahu ilmunya mungkin ya otot-ototan aja. Pakai ini berarti bagus, ya bagus-bagus aja. Cuman nanti bisa dicek di lahan saya itu yang udah 2 tahun sampai kalau pakai tangan ini gembur terus, dia nggak kayak keras. Karena ada pasir dia itu tidak punya sifat rakan ya. Jadi itulah yang namanya kita di treatment tanah kita itu. Jadi khusus penderita anggur tadi Ya. begitu kita siapkan media tanam, kita treatment tadi 9 hari sampai 15 hari, Ya. nah kita tanam, Ya. ya. Nanti setelah berikutnya, kapan lagi kita kasih mikroba? Itu minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi memperkuat mikroba yang sudah ada. Biasanya kan kalau ini kena air dari luar karena pasti kimia ini. Nah ini untuk memecah kembali. Jangan sampai ya contohnya kayak di Tubadariah yang saya pasal di videonya itu. Termasuk dikasih ini jerami. Iya. Nah, jerami itu kemarin saya bilang mengandung silika. Nah, silika ini sangat berfungsi untuk memperkuat kromosom. Jadi kekuatan untuk global warming di Indonesia ini sekarang udah musimnya gak karu-karuan. Kenapa jerami itu penting? Tapi mempercepat, semprot jaring jerami, tembak pakai Trikoderma Pak? Oh mikroba. Trikoderma itu hanya segininya mikroba Pak. Kecil. Jadi trikoderma itu yang namanya mikroba itu istilahnya mbahnya dari segala jamur, mbahnya segala dari bakteri ya. Mbah buyutnya. Iya, mbah buyutnya yang kedua. Oke. Jadi Kalau memang kita beli bisa, di mana? Kayak M4 itu termasuk mikroba juga ya Pak? mikroba. Kecil. Ya. EM4, biasanya itu kalau nggak salah saya baca, itu kode pabrik, M-nya pasti mikroba, 4-nya bakterinya. Makanya tadi kan kalau dia pakai rumen sapi ya 4. SP1 sampai SP4, makanya EM4. Kalau saya MA11 dulu ya, MA11 itu karena bisa gabungan dengan rumput apa yang dari Sunan Iran. Makanya kenapa kurma bisa berubah lebat di Indonesia. Contohnya kalau tidak percaya, datang aja ke Masjid Anur sekarang. Kurma kita 2,5 tahun berbuah. Di sana nanti ketemu Pak Asbalah sama Abdul Somad. Kebunnya di mana itu Pak? Masjid Anur. Masjid Anur. Anur Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Pak, ada produk dekomposer namanya M21 berarti 21 tingkatan. 21 pasti bakterinya. Oh, Bakterinya. kandungannya bakteri apa aja ya. Apa saja ya. Tapi emang cepat buang gitu Pak. Iya, ya 21 Mas. Oh, 21. Bandingkan 4 dengan 21. Oh, Orang iya. bekerja 24 sama 4 4 orang. 20.000 Pak yang kuning itu, tapi M21 kayaknya 60 gitu. Oh 2 kali lipatnya ya? Harganya 60.000. Jadi sebenarnya kalau mikroba itu yang terpenting di dunia itu ada 11 tepung-tepungan gitu. Tepung-tepungan itu harus diurai. Ya yang minimal harus 11 dari itu. Tapi bakterinya harus tahu xenotiknya ada, proteolitiknya ada, lipolitiknya ada, amilamnya ada.
dan berbagai macam, ada 11. Nah itu kuncinya di situ sebenarnya. Kalau sudah itu nggak usah harus 21 mau berapa, bakteri itu bermacam, jutaan. Jadi memang kalau saya lebih ekstrim lagi, saya tuh ngambil di tanah tandus, ada karena untuk tambang tandus saya ambil, terus dari pegunungan saya ambil, dari pinus saya ambil, dari guano, dari spirulina laut saya ambil, karena pertanian kita kan ada daerah yang payung.